Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 4 Januari 2025, Sabtu pertama di bulan Januari yang diinisiasi sebagai Sabtu para imam. Mari kita berdoa untuk para imam supaya mereka 3S, hidup suci, setia, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantara anak-anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam hidup perlu yang namanya orientasi, yakni arah atau tujuan. Tanpa orientasi, orang akan bingung mau kemana ini. Maka ada nyanyian yang mengatakan kebingungan, mengatakan begini, "Mau dibawa kemana hubungan kita?" Bingung mau dibawa kemana. Karena nggak ada tujuan, nggak ada orientasi, nggak jelas, alias gazebo, nggak jelas, Bo. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pertanyaan apa yang kamu cari dalam hidup mungkin menjadi pertanyaan dasar kehidupan untuk kita renungkan. Ada orang yang berkata hidup ini untuk cari chain, cari uang. Maka seluruh energi, waktu, pikiran akan dihabiskan untuk cari chain, cari duit. Yang lain mengatakan hidup ini untuk cari kebahagiaan. Maka apa-apa diupayakan untuk mencari kebahagiaan. Namun setelah semua itu didapat, biasanya tetap terdapat ruang kosong yang menjadikan kita hampa, tetap hampa. Dan ruang kosong ini menurut Blaise Pascal, Allah telah menempatkan dalam diri kita ruang-ruang kosong itu yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Wah, istimewa sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, what are you looking for? Apa yang kamu cari dalam hidup? Tanya Yesus kepada kita semua. Cari kepuasan, cari kenikmatan, harta dunia, semua itu hanya fata morgana dan sia-sia. Karena kalau kita mati, itu semua nggak ada yang kita bawa, nggak ada artinya lagi. Namun ketika dalam hidup ini
yang kita cari adalah Tuhan. Seperti dua murid Yohanes yang mengatakan, "Di manakah engkau tinggal? Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus menjawab, "Come and see." Datang dan lihatlah. Semoga ini menjadi jawaban kita untuk mau tinggal dan mengalami Tuhan. Datang dan lihatlah sendiri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hidup ini untuk apa? Apa yang kita cari dalam hidup? Semoga jawabannya kita ingin mencari kehendak Tuhan. Kita mau bertekun untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab kehendak Tuhan adalah kebenaran yang perlu kita temukan dalam hidup ini. Selamat bermenung, selamat weekend buat kita semua. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.